الفاتحة برداء الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل حاجة كبيرة وصغيرة والسلامة من والدينا ووالداتنا وإخواننا وإخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا أهل مسجد مجاهدين وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين ثم إلى آبائهم الأنبياء وعلى كل وعلى كل وجه كل مسلم كل أجمعين ثم إلى وجميع الأولياء المخلصين العلماء العاملين من القرآن والمحدثين خصوصا الإمام محمد الرجال أن الله علينا من علومه وبركاته وكراماته وأسراره ثم إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ووالدتنا ومعلمينا ومشايخنا في الدين والعلوم علينا وعليكم أجمعين خصوصا إلى أرواح أموات أهل المسجد أينما كانوا في مشارق الأرض لمن قبرها وبرها وبرها أن الله يرحمهم ويغفر ذنوبهم ويجعلنا جنة ويرحمهم ويفرج كروبهم ويسلم ويرحمهم ويشفي مرضهم ويجمع شملهم الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفنا وإيهم شر الفتن والمهان والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرهس أسرهم ويكسر أمرهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم صلى على من يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويهتم لنا بالحسنى وهو الرد عنا في خير خلق وعافية إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansa'al habba wa nabalat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa asaba alal a'mali salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil mu'jizatil zahirat alladhi hasala min nurihi wujudul kainat. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi israh li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para hadirin jamaah sekalian, jamaah setia, jamaah yang senantiasa istiqomah pada malam Sabtu yang insya Allah diberkahi ini, yaitu malam di mana kita sama-sama hadir untuk menyimak, untuk belajar, mengambil manfaat, mengambil faidah dari uraian-uraian dan nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali yang tersirat, yang tertuang, yang tertulis di dalam kitabnya Muqasyabhatul Qulub. Mudah-mudahan dengan perantara tuntunan beliau di dalam kitab tersebut kita terarah, terbimbing, terhantarkan kepada rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa meraih mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita semua, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dibalut dengan rahmat kasih sayang dari Allah, dan kelak di akhirat kita bisa mendapat pertolongan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana beberapa keterangan, beberapa hadis menjelaskan bahwa tidaklah seorang yang berkumpul di suatu majelis kebaikan, majelis zikir, apalagi ini majelis ilmu, melainkan ia bangun dalam keadaan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di sini ketika kita selesai majelis, kita bangun dari duduk kita sudah dalam keadaan diampuni dosa-dosa dan kehilapan kita. Doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam majelis yang mulia ini kita bertawasul kepada Allah dengan amal soleh, yaitu amal soleh hadir di majelis belajar ilmu, bersama-sama berdoa memohon kepada Allah untuk guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus untuk para guru-guru di sini, para takmir masjid mujahidin, para pengajar pendidik kita di klaster Bukit Palem ini, khususnya guru kita Haji Aji juga Ayanda dan Abdullah Idrus. Semoga beliau semua selalu disayang, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga manakala beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah, maka doa beliau diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala, hajat dan tujuannya dipenuhi Allah, jasmani rohaninya senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan limpahan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya
kita sama-sama lanjutkan uraian Imam Ghazali, masih lanjutan pada bab sebelumnya, yaitu bab upaya setan, bagaimana setan memusuhi kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk kepada junjungan kita, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setan bukan hanya berusaha menyesatkan kita, bahkan setan sejak zaman Nabi Adam selalu berusaha menyesatkan umat manusia, yaitu berawal dari Sayyidina Adam alaihissalam dan seterusnya. Dan bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagaimana sebelumnya dikisahkan dalam pertemuan di Darun Nadwa, bagaimana para dedengkot kaum Quraisy mereka bermusyawarah untuk mencelakakan junjungan kita yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian hasil dari musyawarah itu yaitu sepakat pada satu saran bahwa Nabi disergap bareng-bareng secara serentak oleh orang-orang pilihan dari masing-masing kabilah, masing-masing suku. Orang-orang para pemuda terbaik di sukunya yang paling kuat, yang paling ahli, yang paling terpilih dari sekian yang terpilih untuk menyergap secara serentak bareng-bareng bila mana Nabi keluar rumah dengan satu tebasan bareng serentak dengan tujuan untuk mengelabui kabilah Bani Hashim, kabilahnya Bani Muthalib, yaitu kabilahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara demikian mereka nanti akan bingung mau menuntut balas kepada siapa, sehingga mereka akan kesulitan mencari siapa pelaku penganiayaan atau pembunuhan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah tidak tidur, Allah tidak diam saja. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar rencana busuk dari kaum Quraisy dan sekutu-sekutunya tersebut. Maka Allah memanggil malaikat Jibril dan memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam agar menemui baginda Nabi dan menyampaikan rencana busuk kaum Quraisy tersebut kepada baginda Nabi. Lalu kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Sayyidina Ali radhiyallahu taalaan dan memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beliau sendiri keluar rumah dan melewati kelompok pemuda yang yang mengepung tempat tinggal beliau, namun tidak satu orang pun yang melihat beliau keluar rumah dan bahkan meninggalkan mereka. Nah, baru setelah beliau keluar mereka sadar dan mereka gagal misi. Jadi gagal, sedangkan baginda Nabi SAW sendiri terus pergi meninggalkan Mekah
dan tempat yang menjadi tujuan saat itu yaitu Gua Sur. Nah, kurang lebih dari rangkuman keterangan sebelumnya itu demikian dari beberapa riwayat, di antaranya riwayat Imam Tabrani dan juga riwayat Imam Hakim. Nah, sekarang Bismillahirrahmanirrahim, Imam Al-Ghazali mengumpulkan riwayat lain, sumber riwayat yang lain. Waruwiya, dan diriwayatkan, annahuma kharaja min Khawkhah. Kalau sebelumnya dari riwayat Imam Tabrani sesuai penuturan Siti Asma dan juga Siti Asia. Siti Aisyah minggu kemarin, malam Sabtu kemarin sudah ya. Ya, sekarang menurut riwayat atau versi riwayat lain, beliau berdua, yaitu baginda Nabi SAW didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, menurut riwayat ini keduanya keluar dari rumah terus meninggalkan Mekah, yaitu dari pintu rumah Sayyidina Abu Bakar. Jadi pintu rumah yang kecil di belakang, dikeluar dari situ. Pertama baginda Nabi SAW menuju rumah Sayyidina Abu Bakar dulu. Berarti dari rumah beliau dituju rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Terus disampaikan rencana kepergiannya itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar bersama beliau keluar di suatu pintu, Babu Sagir li Abi Bakrin fil dhahri baitih lailan ilal ghar. Beliau didampingi Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar dari rumahnya Sayyidina Abu Bakar melalui pintu kecil yang letak pintu tersebut berada di belakang rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Kalau di kita biasanya pintu-pintu dapur ya, yang umumnya ada di belakang tuh pintu dapur atau pintu untuk biasanya untuk mengeluarkan, membuang sampah dan sebagainya ya. Jadi kalau kurang lebih kalau kita gambarkan tradisi kita di lingkungan kita seperti itu. Dan demikian juga baginda Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang dalam riwayat sebelumnya dijelaskan bagaimana Siti Asma dan Siti Aisyah mempersiapkan keperluan-keperluan yang sekiranya dibutuhkan oleh baginda Nabi, termasuk bekal, termasuk kendaraan. Dan beliau menggunakan salah satu kendaraan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang ditawarkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan ditebus, dibeli. Padahal Sayyidina Abu Bakar Siddiq menawarkannya secara cuma. Beliau ingin perjalanan hijrah beliau itu benar-benar dengan diri beliau, dengan harta beliau, dengan apa yang beliau miliki. Kalau kata istilah orang Sunda, bung katumpanganku nu seje. Bung katumpanganku nu batu hayang murni. Yang punya sendiri. Waruwiya anna Aba Jahlin lakiyahuma fa'amallahu basarah anhuma hatta
Dan diriwayatkan beliau bersama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berpapasan dengan Abu Jahal. Jadi ketika keluar dalam perjalanan, keduanya berpapasan dengan Abu Jahal. Namun fa'amallahu basarah, Allah membutakan pandangannya Abu Jahal, sehingga Abu Jahal tidak bisa melihat Rasulullah, juga tidak bisa melihat Abu Bakar Siddiq. Jadi dibutakan oleh Allah Abu Jahal ini. Sampai keduanya berlalu pergi. Abu Jahal tetap tidak bisa melihat beliau SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Qalat Asma binti Abi Bakr, Sayyidah Asma binti Abi Bakar berkata, nah, menurut Siti Asma, wa kharaja Abu Bakrin bimali 5,000 dirhamin. Dalam perjalanan mendampingi beliau, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ini membawa bekal hartanya yaitu 5.000 dirham. Jadi murni nih bekal Sayyidina Abu Bakar untuk keperluan di perjalanan bersama beliau menuju Madinah. Jadi bekal yang beliau bawa yang oleh Sayyidina Abu Bakar ini 5.000 dirham. Berapa ya kalau di ini kan ke nilai rupiah? Walama faqidat Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kaum Quraisy ini sadar bahwa mereka sudah kehilangan target buruan, rencana mereka gagal, misi mereka gagal, mereka pun merasa kehilangan. Rasulullah SAW sudah tidak ada di sekitar mereka, sudah pergi meninggalkan Mekah. Tolabuhu bima kata a'laha wa asfalaha. Maka mereka pun mencari beliau sampai di di istilahnya ditelisik, dari mulai sekitar Mekah, dari mulai bawah sampai atas, dari bukitnya sampai lembahnya, dari datarannya sampai yang tebingnya, ditelisik, disisir, dicari. Di atas sampai bawah terus Rasulullah dicari. Wa ba'asu al-qafah, dan mereka mengirim ahli jejak, ya, ahli jejak. Untuk yang biasa itu kalau mau ini apa istilahnya tanda mempelajari ini tanda jejak itu kemana nanti arahnya dikirimkan untuk mencari beliau sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli wajhin, ke berbagai arah, ke barat dikirim, ke timur dikirim, ke selatan, semuanya
untuk apa yang ditugaskan ke bagian arah Gua Sur. Nah ini dia menemukan jejak beliau di sana. Jadi yang ditugaskan searah, bekas perjalanan Nabi ini habis, tidak ada, terputus. Lanjutan ke depan tidak ada, ke samping tidak ada, kiri kanan tidak ada. Walaman taha ila sur saqa ala Quraisyin. Nah, ketika sudah sampai ke Gua Sur, mereka kaum Quraisy beserta sekutunya, konco-konco namun ini merasa semakin kesulitan menemukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jejaknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ja'alu mi'ata naqatin liman raddah. Dan mereka menjanjikan 100 onta, upah 100 onta bagi siapapun yang bisa mengembalikan atau menemukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, siapa saja yang bisa menemukan Muhammad, kata mereka, maka hadiahnya 100 onta. 100 onta, bayangkan berapa nilainya. Kalau sapi aja misalkan kerbau 30 juta, kalau zaman sekarang 30 dikali 100. Kalau sapi ini, kalau kerbau, sedangkan harga onta di atas kerbau. Nah, maka kaum kafir ini semakin semakin semangat untuk menemukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kondisi beliau saat itu. Di mana-mana dicari. Warawa al-Qadi Iyad. Nah, Sayyidina warawa al-Qadi Iyad. Kemudian Qadi Iyad, Imam Qadi Iyad meriwayatkan anahu sallallahu alaihi wasallam nadahu sur. Jadi menurut riwayat Qadi Iyad, Gua Sur ini, Gunung Sur ini ngomong kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngomong ketika beliau di posisi genting, ya, posisi benar-benar genting. Di mana-mana di sekitar Sur nih banyak yang berkeliaran mencari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam situasi yang sulit, yang genting itu, si gunungnya ngomong bicara kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ahbit anni fa inni akhafu an taqtula ala dhuhri. Wahai Rasulullah, cepat turun dari sini. Aku khawatir kamu terbunuh di punggungku. Aku tidak mau kamu terbunuh di punggungku. Kata gunung Sur kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, buruan pergi, buruan turun, pergi dari sini.
Aku tidak mau engkau terbunuh di punggungku. Kata si gunung. Menurut riwayat Imam Qadiyat. Fa'agroba fanadahu Hira. Kemudian sirna suara itu, dan kemudian beliau mendengar suaranya Gua Hira. Ilayya ya Rasulullah, buruan ke sini, pergi ke sini kepadaku, kata Gua Hira. Wahai Rasulullah, pergi dari sana ke sini wahai Rasulullah. Jadi ucapan yang Gua Sur kepada baginda Nabi meminta beliau turun dari sana, kemudian disambut oleh Gua Hira. Enggak usah sedih wahai Rasul, buruan ke sini, kata Gua Hira. Jadi dari sana, ini menurut riwayat Sayyidina Qadiyat, dalam situasi genting itu beliau keluar dari sur, kemudian menuju Gua Hira. Waruya annahu lama dakhalal ghar wa Abu Bakrin ma'ah, dan diriwayatkan bahwa manakala beliau masuk gua yang disertai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, anbatallahu ala babihi ar-ra'ah, Allah tumbuhkan semacam pepohonan, semacam tumbuhan yang sajaratah wahia sajaratun ma'rufah bi ummi gilan, semacam pepohonan yang biasa untuk menangani ummu gilan. Ummu gilan itu apa ya? Yang biasa mengganggu anak-anak. Ini anak-anak kalau nangis ini malam-malam tuh zaman dulu diiniin pakai daun pohon tersebut. Kalau sekarang apa ya? Kelor. Anggaplah kelor ya. Gitu. Pemikiran nih semacam ibrit yang kerjaannya mengganggu anak-anak, bocah-bocah. Nah, Allah tumbuhkan itu di mulut Gua Sur. Ya, tadinya nggak ada, tiba-tiba aja tumbuh dengan izin Allah. Fahajabat anil ghar ayunul kufar, sehingga pandangan orang-orang kafir tidak bisa melihat mulut gua tersebut karena terhalang oleh pohon itu. Di mulut gua yang namanya mulut goa kan bisa masuk orang kan gede ya. Yang namanya lubang masuk orang berarti gede. Nah, supaya tidak terlihat ketika kaum Quraisy yang berkeliaran yang menyusul mencari beliau melihat gua tersebut, maka Allah tumbuhkan di mulut gua itu semacam pepohonan sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak bisa melihat mulut gua tersebut, tertutupi oleh pohon itu. Wa arsala hamamatain wa hasitain, dan kemudian kelewat. Wa anallaha azza wa jalla amaral ankabut. Setelah Allah tumbuhkan pohon itu, kemudian Allah perintahkan laba-laba supaya bersarang di mulut gua tersebut, di lubangnya, di celah ya. Bolongnya itu kan yang namanya gua, berarti kan ada lubang masuknya. Nah, di depannya itu laba-laba membuat sarang. Kemudian Allah mengirim 2 burung merpati dan 2 burung tersebut sepasang bersarang persis
di lubang gua itu. Waqafata ala wajhil gua, persis di depan mulut gua itu mereka bersarang. Bahasa ala babi wa anadalik mimma dalam musyrikin an, sehingga kaum musyrikin tidak bisa masuk ke sana karena terhalang oleh sarang laba-laba dan semacam dua tonjolan yang yang menghalangi lubang gua tersebut. Sudah ada. Sudah ada, habis waktunya. Kita cukupkan dulu. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini cerita ini, kisah ini, riwayat ini bisa menjadi pelajaran buat kita sallallahu. Bagaimana sulitnya perjuangan Rasulullah SAW memperjuangkan kita, bukan memperjuangkan dirinya, bukan memperjuangkan misinya, tapi kita yang beliau perjuangkan, umatnya, terutama kita, ya, umat akhir, sama mudah-mudahan perjuangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini, cerita dari perjuangan tersebut bisa menggugah semangat kita sehingga kita semakin cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin bisa menghargai martabat beliau sehingga kita lebih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa diberikan kesenangan Allah Subhanahu wa taala afiat. 15 hari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat membimbing kita semua untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa kita pada majelis. Ya Rabbana Rabbana bi anna wa anna asrarna ala علينا التوبة تغسل كل هوى واستر العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو خيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لكن سبيلنا بالمصطفى رسولي نعطى كل سوري صلى وسلم ربي عليه الحمد وآله وصحبه عداد خصيصتي والحمد لله بالبعد والطعام والحمد لله بالبعد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.